Sobat Sport, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu ya dalam menjalankan aktivitas. Senang sekali ya Sekar bisa menemani dan membersamai Sobat Sport di program kesayangan kita bersama, dimana lagi kalau bukan di Sportholic yang tentunya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasa, Sekar nggak bakal sendirian di sini karena akan ada narasumber yang akan berbincang-bincang dan berbagi cerita tentang UKM olahraga yang beliau ikuti gitu di Universitas Brawijaya. Kira-kira UKM olahraga apa kali ini dan siapakah narasumber kita? Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Mas. Halo. Boleh perkenalan diri dulu dong ke Sobat Sport. Namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa? Halo, kenalkan saya Syafarel Ezra dari Fakultas Hukum angkatan 2022 dari UKM Baseball Softball Brawijaya. Oke, Mas Ezra ya Sobat Sport. Jadi di episode kali ini kita bakal kenalan dan tahu lebih banyak gitu ya tentang UKM BS Brawijaya alias Baseball Softball Brawijaya gitu. Oke, mungkin untuk mengawali dulu ya Mas Ezra, boleh dong dijelaskan sebenarnya UKM BS Brawijaya ini UKM yang seperti apa sih? Jadi UKM Baseball Softball Brawijaya itu sendiri tempat UKM di mana kita untuk mewadahi para pemain atau peminat untuk olahraga baseball softball sendiri. Namun di Universitas Brawijaya sendiri kita mempunyai fokus untuk di olahraga softballnya begitu. Jadi kita mewadahi untuk teman-teman yang masuk di dalam kampus Universitas Brawijaya, fakultas manapun, angkatan berapapun boleh untuk join di Baseball Softball Brawijaya dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam UKM tersebut. Oke, menarik ya. Jadi mungkin buat Sobat Sport yang belum tahu gitu ya, kalau di Universitas Brawijaya ini ada loh UKM softball gitu. Dan buat Sobat Sport juga yang tertarik gitu untuk sebenarnya olahraga softball tuh olahraga yang seperti apa, langsung aja nggak usah nunda-nunda gitu ya. Coba join aja dulu ke BS Brawijaya supaya lebih tahu. Nah, tapi kalau dari cerita sejarah gitu ya, terbentuknya UKM BS Brawijaya ini seperti apa sih Mas? Jadi UKM ini Baseball Softball Brawijaya sendiri itu dulu merupakan perkumpulan dari orang-orang anak-anak iseng di Malang seperti itu, yang dulu namanya Fox, yang juga di luar Universitas Brawijaya seperti itu, yang khusus untuk softball yang ada di Malang. Namanya dulu Fox, dan kemudian adalah sebuah pencetusan ketika anak Universitas Brawijaya sendiri itu ingin membentuk suatu UKM softball sendiri itu di dalam Universitas Brawijaya, yang dimana UKM itu didirikan pada 24 September 2011. Nah, dari situlah mulai dari perkumpulan-perkumpulan anak-anak main iseng softball, akhirnya jadilah sebuah UKM di Universitas Brawijaya untuk softball pertama kali. Begitu. Oke, berarti awalnya justru bukan dari mahasiswa Universitas Brawijaya saja ya? Iya, tapi ada beberapa ya. Iya, jadi nggak cuma Universitas Brawijaya tapi juga pemuda Malang gitu ya, yang punya ketertarikan di olahraga softball gitu. Dan udah berdiri cukup lama ya Mas, udah 13 tahun gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau untuk perkembangannya sendiri nih, pasti kan banyak peralihan mulai dari nama juga tadi kan. Itu seperti apa sih, dan di lain itu juga? Jadi untuk peralihan nama sendiri dulu ketika sebelum masuk di UB sendiri itu namanya adalah Fox, dan kemudian untuk diajukan sebagai unit kegiatan mahasiswa itu berubah nama menjadi Baseball Softball Brawijaya seperti itu. Dan lambang kita sendiri sesuai nama dari awal ya, Fox, berubah seperti itu. Oh, kira-kira ada filosofinya tersendiri nggak sih? Filosofi mungkin Fox kan agak licik, garang gitu kan mungkin. Ya. Lincah juga mungkin ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau dari namanya sendiri kan perubahannya seperti itu gitu ya. Kalau dari bentuknya dulu katanya kalau nggak salah kan selain mahasiswa Universitas Brawijaya juga boleh gitu bergabung di dalam Fox itu kan. Apakah sekarang juga masih sama, cuma boleh boleh di luar mahasiswa Brawijaya atau cuma mahasiswa aja sekarang? Untuk sekarang sendiri sih kita semua menerima dari manapun ya, misal di luar mahasiswa
UB juga kita menerima untuk ikut join latihan ke kita, kecuali untuk join organisasinya itu baru khusus untuk anak Universitas Brawijaya sendiri. Oh, gitu. Jadi untuk kegiatan olahraganya itu open untuk seluruh ini masyarakat gitu ya. Tapi untuk organisasinya, pengurusnya itu khusus mahasiswa Universitas Brawijaya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari struktur organisasinya sendiri itu ada apa aja sih di BS Brawijaya ini? Jadi untuk struktur organisasi di BS Brawijaya tentunya ada PPI dulu pertama, yaitu seperti ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Dan untuk beberapa BPH-nya itu seperti ada kepala divisi humas seperti yang sedang aku jalani ini, itu bentuk untuk media-media kita semua, sama mengurus seperti di balik layarnya UKM lah, seperti itu. Kemudian ada kepala divisi koordinator lapangan, itu lebih ke bagaimana cara kita untuk memanage permainannya itu, seperti untuk melatih, untuk jadwal latihan, atau bagaimana untuk yang khusus di olahraganya, seperti itu. Kemudian ada kepala divisi perlengkapan, yang dimana tentu kan UKM ini kan tanpa perlengkapan nggak mungkin jalan juga, kan seperti itu. Jadi untuk divisi perlengkapan sendiri itu butuh untuk memanage peralatan, kemudian mendata peralatan, seperti itu. Kemudian ada kepala divisi kewirausahaan juga, yang dimana untuk kewirausahaan sendiri itu kita biasa untuk menjual merchandise kita, yang dimana merchandise kita lumayan viral tahun ini. Luar biasa. Ya, jadi lumayan untuk penjualan jersey dan topi juga lumayan, jadi viral kemarin. Kemudian untuk apa lagi ya, untuk kepala divisi humas tadi sudah, korlap sudah, perlengkapan sudah, kemudian dokumentasi media sudah masuk humas. Masuk ke humas juga. Berarti nge-handle sosial media dan desain-desainnya juga. Iya, dan desain-desainnya semua itu udah masuk di dalam humas. Oke, mungkin nanti sambil di recall memorinya kita lengkapin di segmen selanjutnya gitu ya, gitu. Karena Sobat Sport juga udah tahu juga lah sedikit-sedikit tentang BS Brawijaya, mulai dari sejarah, perkembangan, sampai struktur organisasinya. Nanti kita pasti bakal cerita, Mas Ezra bakal cerita lebih banyak lagi supaya Sobat Sport juga tahu lebih banyak tentang BS Brawijaya, tapi di segmen setelah ini ya Mas. Jadi tetap di Sportholic, jangan kemana-mana, dan saksikan penjelasan lebih lanjutnya. Halo Sobat Sport, masih bersama Sekar di sini dan juga Mas Ezra dari BS Brawijaya. Tentunya masih di program Sportholic, dan kita akan masih berbincang-bincang gitu ya, lebih lanjut mengenai UKM baseball softball di Universitas Brawijaya. Kalau tadi kita udah kenalan gitu sama sejarah dan perkembangannya, terus juga struktur organisasinya. Tadi apa tuh Mas? Boleh dilengkapin divisi yang belum disebutkan? Yang belum disebutkan tadi itu ada divisi PSDM ya. Dimana untuk divisi PSDM sendiri itu tempatnya untuk ibaratnya bonding-bonding lah di dalam UKM seperti itu. Seperti ada makrab, ada diklat, seperti itu. Jadi memperkuat dan menjalin relasi internal gitu ya. Oke, berarti boleh dong diulang tadi divisinya ada apa aja? Humas, ada koordinator lapangan, ada perlengkapan, ada kewirausahaan, dan yang terakhir ada PSDM. Oke, berarti ada 5 divisi di BPH-nya. Iya, untuk BPH. Oke, jadi udah tahu gitu ya struktur organisasinya tuh seperti apa. Tapi tenang aja, karena tadi juga dibilang kalau selain mahasiswa Universitas Brawijaya juga boleh join di BS Brawijaya, tapi sebagai playernya gitu ya. Jadi di unit olahraganya, bukan organisasinya. Oke, kalau tadi kita udah kenal gitu kan sama UKM ya, mungkin boleh kali ya kita kenalan lebih dalam dari prestasi yang pernah diraih, atau sebenarnya kegiatan sering nggak sih ikut kayak turnamen atau perlombaan kayak gitu? Iya. Jadi untuk prestasi sendiri itu kita dimulai
bola yang paling mentereng itu dimulai dari 2019 Kak, seperti itu. Dari 2019 itu kita juara 3 UGM Cup, kemudian kita juara 3 Telkom Cup, sama yang juara 1 di Liga Softball Mahasiswa Jawa Timur, seperti itu untuk 2019. Nah, untuk 2020, 2021 kan break karena Covid, seperti itu. Nah, jadi di 2022 kita mulai ikut kembali untuk turnamen di Liga Softball Mahasiswa, yang dimana UKM kita alhamdulillah berhasil merebut juara 1 untuk kategori putra dan juara 3 untuk kategori putri. Seperti itu. Ya, kemudian untuk di 2023. Tahun lalu 2023 kita sayangnya agak masih gagal merebut juara 1 kembali, dan kita juara 2 di kategori putra putri di Liga Softball Mahasiswa, seperti itu. Nah kan di tahun ini mungkin di ada tahun ini karena lagi berjalannya PON, seperti itu, jadi minim sekali turnamen seperti itu. Mungkin lagi pada fokusnya ke ini ya, ke PON gitu. Oke, luar biasa. Berarti termasuk sering juga ya tim dari BS Brawijaya ini untuk ikut turnamen-turnamen di luar gitu. Tapi kalau untuk kayak turnamen yang dibuat sendiri oleh BS Brawijaya itu ada nggak sih? Untuk turnamen yang kita buat sendiri itu sebenarnya kita juga masih rencana dan mengkaji ulang seperti itu. Jika terlaksana dengan baik, kita mungkin tahun depan bisa terlaksana, yaitu Baseball Softball Brawijaya Slowfit, seperti itu. Itu untuk khusus di UB, lingkup UB aja, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti aktif juga gitu ya UKM-nya. Tapi kalau melihat antusiasme dari mahasiswa terhadap BS Brawijaya tuh seperti apa sih Mas Ezra? Alhamdulillah untuk antusiasme di mahasiswa UB sendiri ya, itu lumayan antusias terhadap olahraga softball sendiri, mungkin karena kan hal baru seperti itu dan jarang juga untuk olahraga itu di Indonesia, seperti itu betul, ya. Jadi betul. mungkin ada mahasiswa Malang atau orang Malang ingin mencoba olahraga tersebut di Malang, jadi bisa begitu, dan alhamdulillah antusiasme juga banyak. Oke, luar biasa. Karena kalau yang kita tahu di Indonesia masih jarang gitu ya. Lebih seringnya di luar negeri gitu. Tapi baseball softball ini juga termasuk olahraga yang populer gitu sebenarnya ya Mas ya. Oke, jadi karena adanya BS Brawijaya juga jadi membuka peluang gitu ya buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan di olahraga ini dan kayak bingung pengen nyoba di mana ya. Mumpung jadi mahasiswa Brawijaya ya Mas ya. Coba daftar di sini biar dapat pengalaman dan juga cerita baru. Oke, kalau tadi udah prestasi, udah terus antusiasme. Kalau untuk keanggotaannya sendiri gitu. Tadi kan kita ngebahas organisasi ya, struktur organisasinya. Tadi Mas Ezra juga ngejelasin kalau ada pemisahan gitu, organisasi dan pemain atau player gitu ya. Itu gimana sih, boleh dijelasin nggak? Untuk di organisasinya sendiri itu kita itu kurang lebih ada 30 orang, yaitu beserta BPI, BPH dan serta staf. Tapi untuk anggota dari Baseball Softball Brawijaya sendiri yang dimana umum lah seperti itu kurang lebih 300-an lebih, yang dimana terdiri dari beberapa angkatan seperti angkatan 21, 22, 23, 24 begitu, sama anggota di luar juga. Luar biasa, banyak sekali ya anggotanya. Itu gimana cara nge-manage-nya itu Mas? Ya kita lewat grup seperti itu, tapi di antara 300 itu juga ada beberapa player daerah seperti itu kurang lebih juga ada 30-an. Oke. Berarti luar biasa. Berarti memang itulah kenapa jadi aktif ikut turnamen juga ya, karena anggotanya juga banyak gitu ya. Oke, nah tapi kalau melihat ini kan UKM populer gitu ya, olahraga populer gitu kan, terus juga ternyata anggotanya sangat banyak juga kan yang mengikuti BS Brawijaya. Kalau melihat dukungan kampus gitu terhadap UKM BS Brawijaya sendiri ini seperti apa? Untuk dukungan kampusnya seperti alhamdulillah setiap tahun pasti dapat suntikan dana dari rektorat sendiri, seperti itu. Tapi mungkin untuk kendala kita sendiri itu tentang lapangan sih, lapangan yang disediakan oleh UB-nya sendiri, karena kita harus jauh-jauh ke lapangan UB Dieng seperti itu. Ya, untuk lapangan rektor sendiri mulai tahun ini tidak diperkenankan untuk dipakai. Jadi harus pindah ke lapangan yang mungkin lebih memadai dan diperbolehkan untuk dipakai gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin semoga juga bisa inilah ya membantu teman-teman di BS Brawijaya tetap
latihan dan tetap meningkatkan skill yang ada gitu. Boleh dong Mas dikasih tahu gitu caranya supaya daftar, syarat-syaratnya, syarat untuk bisa daftar ke BS Brawijaya itu seperti apa sih? Jadi untuk syarat daftar ke BS Brawijaya sendiri itu untuk sepertinya kita untuk latihan seperti itu silakan aja untuk bebas, tapi untuk menjadi anggota kita ada open recruitment tersendiri seperti yang biasanya kita laksanakan pada di awal-awal semester ganjil seperti itu Kak. Oke, berarti pantengin aja gitu ya sosial medianya dari BS Brawijaya gitu. Oke, luar biasa Sobat Sport, kita udah tahu banyak gitu ya jadinya tentang BS Brawijaya, mulai dari sejarah, perkembangan, struktur organisasi, sampai prestasi-prestasinya juga gitu kan. Terima kasih banyak Mas Ezra karena udah menjelaskan gitu ke Sobat Sport, jadi tahu gitu. Tapi pembicaraan kita nggak berhenti sampai di sini tentang BS Brawijaya, cuma kita nggak sama Mas Ezra lagi nanti ya, akan ada temannya Mas Ezra nih dari BS Brawijaya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, balik lagi masih di Sportholic, masih sama aku Sekar. Kalau tadi kita sama Mas Ezra dari BS Brawijaya, kita masih sama teman-teman dari BS Brawijaya, tapi di sini udah ada kakak cantik. Boleh kenalan dulu dong Kak ke Sobat Sport. Halo, nama aku Naila, aku dari Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 22, aku di UKM BS Brawijaya sebagai Kepala Divisi Koordinator Lapangan. Oke, kita udah sama Kak Naila yang bakal jelasin lebih detail gitu ya tentang sebenarnya apa aja sih yang dilakuin sebagai anggota ataupun pengurus organisasinya di BS Brawijaya itu seperti apa sih. Oke, mungkin karena tadi kita sama Kak Ezra udah ngobrol-ngobrol gitu ya, sempat ngebahas tentang prestasi yang pernah didapat. Pasti kan di balik ikut turnamen tuh pasti ada persiapannya yang panjang gitu kan. Boleh dong kanalnya dijelaskan gitu sebenarnya persiapannya tuh seperti apa sih, latihannya seperti apa untuk anggota-anggotanya yang mau ikut turnamen itu? Yang pasti kan kita setiap tahunnya ada anggota baru yang masuk kan. Dan itu biasanya juga ada maba-maba yang udah ikut softball atau bisball dari sebelumnya. Jadi itu juga salah satu bentuk scouting kita lah dari Korlap gitu. Kita nyari nih siapa yang emang udah punya pengalaman softball lebih lama. Jadi itu bisa jadi target kita untuk kita ajak ke tim gitu. Dan pasti buat yang baru main juga tetap ada kesempatan karena kita ngejalanin seleksi. Jadi dari setelah beberapa bulan latihan, terus kan kita pasti udah tahu nih bulan keberapa kita ada tanding. Nanti baru mungkin beberapa bulan sebelumnya seleksi 1-2 kali, baru abis itu kita mulai latihan intensif khusus buat tim yang akan berangkat ke pertandingan gitu. Oke, begitu. Tapi kalau untuk latihan rutin dengan latihan yang emang khusus buat persiapan turnamen tuh perbedaannya tuh kayak gimana sih Kak? Yang pasti kita lebih fokus ke lebih detail sih. Mungkin kalau misalnya latihan rutin reguler ya biasa, itu kita latihannya lebih meningkatkan skill dari individu masing-masing. Cuman kalau misalnya kita udah latihan buat tim, itu lebih ke teamwork. Terus habis itu latihan setiap play-nya itu kayak gimana, setiap kejadian, kondisi. Jadi lebih detail untuk ketika pertandingan gitu. Beda sama kalau misalnya latihan reguler, itu biasa lebih ke skill individu, nangkepnya, latihannya variasinya banyak, lempar, mukul, dan lain-lain. Nah tadi kan Kak Naila sempat mention dikit-dikit lah ya tentang detail-detail yang ada di permainan olahraga baseball, softball gitu. Boleh dong dijelaskan lebih jelas gitu ke Sobat Sport mungkin yang belum familiar, cuma sekadar tahu aja olahraga softball dan baseball sebenarnya tuh teknis permainannya seperti apa sih? Jadi mungkin emang ini kan olahraga yang kurang familiar ya di Indonesia, bukan kayak sepak bola atau bulu tangkis gitu. Mungkin orang-orang itu lebih kenal dengan nama kasti sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita ada dua macam, baseball dan softball. Itu kalau misalnya di olahraga lain itu ibaratnya kayak sepak bola dan futsal. Gitu. Bedanya di ukuran lapangan kayak gitu-gitu ya. Detail-detail aturan-aturannya, tapi secara general sama gitu. Untuk bisa dapat poin itu kita harus muterin yang namanya base,
Jadi orang dari mukul dari home ke first base, second base, third base sampai home itu harus selamat tanpa mati, itu akan terhitung poin 1. Nanti ada yang jaga, itu tim defense, dia bisa ada namanya pitcher yang lempar bola, yang mukul itu yang offense, batter, dia harus bisa mukul bola tanpa mati dan nyampe ke base gitu. Jadi kurang lebih generalnya seperti itu. Wah, luar biasa, menarik gitu ya. Karena juga bisa dibilang nggak sefamiliar olahraga yang lain, tapi juga termasuk olahraga populer gitu ya. Makanya mungkin teman-teman yang nonton juga masih belum ngeh detail-detail dari teknis permainan baseball, softball tuh seperti apa gitu. Tapi ternyata di Brawijaya ada loh UKM BS Brawijaya gitu yang menaungi olahraga itu gitu ya kayak. Nah, kalau untuk ini ya sendiri, kegiatan-kegiatan lain selain kayak latihan rutin, terus latihan persiapan untuk turnamen, ada apa aja sih di BS Brawijaya? Di dalam rangkaian latihan kita itu pasti kita akan adain sparring. Jadi misalnya nanti kita antara sparring internal atau enggak kita ngajak dari universitas lain, mungkin paling terdekat ya sekitar Jawa Timur. Jadi kayak contohnya nanti di akhir November ini kita akan adain sparring sama tim softball UNESA. Gitu. Walaupun dengan lapangan yang terbatas, kita kan nggak di Malang itu nggak ada lapangan softball yang sesungguhnya gitu kan. Jadi kita pakai lapangan yang ada aja. Ya salah satu bentuk benchmarking juga gitu. Kayak kita sharing lah sama biar kita tahu lawan kita juga kayak gimana kan. Gitu. Jadi di tim-tim Jawa Timur itu banyak sih sebenarnya kampus-kampus lain kayak ITS, UNAIR, UNESA, terus ITATS itu banyak. Jadi mungkin sekitar Jawa Timur aja sih kita. Gitu sparring, antara sparring dari eksternal ataupun internal sebagai kayak salah satu pengukuran juga lah skill kita nih udah sampai mana gitu. Oke, tapi kalau menurut Kanela sendiri nih melihat dari kacamata Kanela, olahraga softball di Malang mungkin ya atau di Jawa Timur deh atau di Indonesia mungkin ya, itu tuh seperti apa sih antusiasme dari masyarakat dan gimana kira-kira cara supaya olahraga ini tuh lebih banyak dikenal dan lebih digandrungi oleh masyarakat? Kalau di Jawa Timur sendiri sih, saya sendiri juga kenal atlet-atlet yang udah sampai ke tingkat nasional itu banyak dari provinsi Jawa Timur. Jadi emang antusiasnya banyak dari pemain yang udah senior sampai yang masih muda pun itu banyak banget pemain-pemain bagus. Jadi tinggal gimana Pemprov Jawa Timur ya aja mengembangkan itu. Tapi yang sekarang lagi terkenal itu mungkin olahraga ini juga bagian dari softball, tapi namanya slow pitch. Jadi dia itu lebih intensitasnya di bawah softball lah, di bawah fast pitch biasanya kita. Jadi bolanya dilemparnya itu lebih pelan. Terus biasanya orang-orang main tuh setelah kerja, jam malam gitu. Jadi itu buat orang-orang yang emang pengen belajar dan having fun aja gitu, bukan buat serius tanding ke tingkat nasional atau apa-apa. Dan itu ternyata slow pitch itu juga menarik sangat banyak antusiasme dari manapun. Dan itu udah mulai terkenal, turnamennya udah banyak banget, sampai yang pemain-pemain dari luar negeri pun ikut main gitu. Jadi itu perkembangan yang sangat tinggi sih untuk olahraga ini sendiri menurut aku. Di Indonesia gitu ya khususnya ya. Oke, nah kalau misalkan ditanya tentang keistimewaan olahraga ini dibandingkan dengan olahraga lainnya mungkin ya, apa sih Kak? Kalau menurut aku ini tuh olahraga yang kompleks. Untuk bisa memainkan olahraga ini sendiri tuh harus tahu banyak hal detail-detailnya karena peraturannya tuh lumayan banyak dan rinci. Jadi salah sedikit aja itu bisa merugikan tim. Jadi yang pasti orang yang ikut olahraga softball tuh pasti punya pemikiran yang bagus lah. Dan biasanya kalau misalnya orang ikut softball dia tuh pasti bisa main olahraga lain. Karena kalau main softball semuanya kita lakuin. Lari, lempar, nangkep, mukul. Dan itu butuh atletisme yang tinggi gitu untuk bisa melakukan olahraga ini. Kekuatan fisiknya, terus kelincahan dan lain sebagainya dan gitu mikir, ya. otaknya itu juga strategi harus ya gitu ya. Sambil main, jadi kompleks sih sebenarnya olahraga ini. Oke, luar biasa. Pasti ya, aku yakin juga setelah nonton ini Sobat Sport juga banyak yang jadi lebih tertarik gitu ya dengan olahraga softball. Kira-kira gimana sih Kak caranya buat join ke UKM BS Brawijaya? Harus ngelihat sosmednya tuh di mana sih? Kita ada di Instagram di BS_Brawijaya atau TikTok kita di BS_Brawijaya juga. Nanti setiap minggu kita latihan hari Sabtu dan Minggu, itu biasanya di lapangan UB Dieng. Sebenarnya langsung join latihan aja bisa sih, kita nggak ada syarat khusus, kecuali yang tadi Ezra udah jelasin buat jadi anggota, dan itu khusus anak UB doang. Cuman kalau misalnya mau ikut latihan, langsung datang latihan aja, nggak perlu bawa apa-apa karena alat udah disediain dari kita. Terus kalau nggak bisa apa-apa juga nggak apa-apa karena kita ngajarin semua dari basic gitu.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Naila karena udah menyempatkan hadir di sini berbagi ke Sobat Sport. Semoga nanti apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan semoga UKM BS Brawijaya semakin tinggi namanya, semakin besar, semakin sukses gitu ya. Oke, Sobat Sport, mungkin itu ya akhir dari obrolan kita bersama dengan kakak-kakak dari BS Brawijaya. Jangan lupa tetap saksikan Sportholic di episode-episode selanjutnya karena pastinya akan ada topik-topik menarik lainnya dari bidang olahraga banyak yang lain juga selain baseball, softball gitu kan. Jadi pantengin terus YouTube kita di UBTV channel gitu. Terima kasih Kak Naila. Oke, Sobat Sport, see you di episode selanjutnya. Bye bye.